Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Bersama saya Ani Prasetya, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 3 Tokelan, bersama fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha dan Ibu Yulindawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama yaitu CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif? Yaitu dengan menggunakan tahapan bagja yang terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pertanyaan, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran, berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan bagja yang telah saya buat adalah dibuat pertanyaan utama yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Untuk A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? 3. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Untuk tahapan bagja G, gali mimpi, pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Kemudian tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah utama untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan? Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Untuk A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Maka tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.